Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Besar dan Direktur LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan, Bapak Profesor Dr. M. Aslam Padli, SE, SPD, SOS, SAP, SHMH. Perkenalkan, saya sebagai peserta dari Bapak, nama saya Hengki Ahmad Yajuri, peserta dari Lampung. Selama 3 hari dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 9 Agustus kami mendapatkan pelatihan paralegal yang saya anggap ini adalah ilmu yang selama ini tanpa saya sadari sudah pernah saya jalankan dalam beberapa kasus, khususnya Pak Prof. Dalam testimoni saya sebelum saya jelaskan bahwa saya berterima kasih dengan apa yang Bapak berikan ilmunya selama 3 hari, bahwa ternyata paralegal itu yang dikedepankan adalah akhlak etika sebagai pendamping hukum dasar untuk masyarakat umumnya yang kurang memahami tentang hukum, dan masyarakat yang memang tahu tapi dia takut untuk berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026 saya merangkum beberapa ilmu yang Bapak jelaskan pada kami, bahwa paralegal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Lebih detail lagi dijelaskan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dari 3 peraturan tersebut, saya menyimpulkan paralegal itu cukup kuat untuk mendampingi para masyarakat yang kurang memahami hukum, dan kita mempunyai kekuatan untuk mendampinginya di non-litigasi. Ada satu yang menarik Pak Profesor buat saya, ialah ketika Pak Profesor menjelaskan bahwa seorang advokat atau pemberi bantuan hukum itu dikatakan hebat atau baik ketika dia mampu menyelesaikan perkara tersebut secara non-litigasi atau tidak sampai naik ke persidangan. Saya mencontohkan Pak Prof. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diminta oleh warga di kampung saya untuk mendampingi mereka terkait terjadinya perselisihan paham hingga menimbulkan
pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pengeroyokan. Saat itu saya diminta untuk mendampingi mereka agar permasalahan ini tidak sampai di tingkat persidangan atau pengadilan. Maka saat itu dengan sedikit ilmu yang saya paham, Pak Prof, saya memberanikan diri, saya mendampingi keluarga tersebut untuk minta kepada pihak polisian dilakukan perdamaian atau RD. Terjadi hingga dengan beberapa tahapan yang dipersyaratkan oleh pihak kepolisian saat itu, saya memberikan bantuan pada pihak keluarga tersangka. Saat itu sudah ditahan selama 2 bulan, Pak Prof. Akhirnya terjadi, singkat cerita, terjadilah RJ atau perdamaian antar kedua belah pihak. Selama 2 bulan tersebut, saya tidak berpikir bahwa mampu bisa menyelesaikan dengan sedikit ilmu pendampingan hukum. Mungkin saya saat itu sangat minim lah, Prof, mampu menyelesaikan secara RJ. Artinya bahwa KUHP, peraturan dan lain-lain itu adalah aturan yang ketika terjadi di persidangan. Ternyata, Prof, apa yang dikatakan oleh Pak Profesor, bahwa lobby mediasi itulah yang paling penting dalam menyelesaikan suatu kasus. Akhirnya kasus tersebut selesai di RJ, disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga, kepala desa, Kapolsek hingga Kasat Reskrim. Selesai masalah tersebut, saya berpikir bahwa semua permasalahan tidak harus selesai dalam persidangan atau tidak harus selesai dalam tingkat aparat penegak hukum. Ketika kita mampu menyelesaikan masalah tersebut untuk memediasi kedua belah pihak, itulah yang menjadi ujung tombak seorang pendamping hukum atau advokat bagi saya. Selama 3 hari tersebut, Prof, saya merasa, jujur saya merasa sangat kurang sekali dari apa yang Bapak sampaikan. Itu penyerapannya mudah diserap dan mudah diterjemahkan bagi saya ketika saya dipercaya oleh Pak Profesor untuk menjadi salah satu paralegal lulusan dari Pak Profesor yang saya banggakan. Singkat cerita, inilah saya Pak testimoni yang bisa saya sampaikan. Semoga apa ilmu yang saya dapat dari Pak Profesor akan lebih berguna ketika nanti saya akan dimintai bantuan-bantuan hukum lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.